Sekeluarga, sehidup, sesurga. Masya Allah, jazakumullah khair. Oke, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Mungkin pertama dari Ikhwan dulu, dari teman-teman laki-laki, baik yang singgelilah ataupun couple-ilah. Silakan. Ya masnya, boleh mas rada maju karena mic-nya nggak terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas taujinya, atas rasa kasihannya untuk kita semua. Saya tertarik dengan yang tadi disampaikan di awal sebenarnya Ustaz. Ketika Ustaz menyampaikan bahwa menikah itu sebuah agama, dan ketika orang memutuskan untuk tidak menikah karena beribadah, itu juga ditegur oleh Nabi gitu ya. Kalau dalam sirah itu kita bisa melihat ada beberapa ulama-ulama yang memang mencurahkan dirinya untuk umat ya, menulis banyak karya, yang misalnya kayak Imam Nawawi yang setiap malam itu bisa menghabiskan malamnya untuk menulis sampai 40 lembar halaman gitu ya. Dan banyak ulama-ulama yang mendedikasikan hidupnya gitu ya untuk menjaga ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW dan sahabat, dan memutuskan untuk tidak menikah. Nah, kira-kira ada komentar atau lebih lagi di sini kita banyak yang ini gitu ya, mungkin jadi nanti lulus dulu gitu ya, ataupun nanti lulus tunggu jadi profesor dulu misalnya gitu ya, dan profesor sampai dapat Nobel dulu misalnya gitu. Mungkin saya terima kasih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kitab khusus tentang para ulama yang menghujam sampai akhir hayat. Biografi ulama-ulama yang tidak menikah. Kitab ini judulnya Ulamaul Uzzab, ulama-ulama hujam. Penyusunnya adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama besar yang sezaman ya dengan para masyayikh seperti saat orang dengan putih dan lain sebagainya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengumpulkan biografi tentang para ulama yang tidak menikah sampai akhir hayat. Dari yang klasik yang tadi sudah diambil contoh, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah misalnya, sampai yang modern seperti Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, itu beliau masukkan di dalam buku ini. Di sini saya mengutip dari beliau, keterangan yang menarik adalah para ulama ini yang mereka kemudian mencurahkan diri kepada ilmu dan meninggalkan pernikahan bukanlah hanya karena mereka memfokuskan diri dan mencurahkan diri kepada ilmu, kesimpulan beliau, tapi juga karena syahwatnya tidak berbahaya kalau tidak menikah. Artinya mungkin memang kata beliau syahwatnya tidak seperti orang pada umumnya yang kuat, dan kalau tidak menikah bisa menjatuhkan ke dalam dosa. Jadi kesimpulannya Syekh Fattah Abu Ghuddah adalah para ulama ini tidak meninggalkan pernikahan hanya semata-mata karena akan memfokuskan diri kepada ilmu, tetapi juga karena syahwatnya tidak sekuat manusia pada umumnya. Sehingga ketika mereka tidak menikah, syahwatnya ini tidak menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Nah, ini tentu berbeda konteks dengan orang yang kalau tidak menikah maka bisa menjatuhkannya ke dalam dosa. Nah, ini konteks yang kemudian beliau jelaskan. Nah, apakah kemudian kita boleh misalnya menunda atau menjangka satu pernikahan? Boleh, tentu dengan pertimbangan ya, bahwa dia bukan karena benci. Jadi para ulama ini juga tidak meninggalkan pernikahan karena membenci pernikahan, bukan. Mereka tidak kemudian anti pernikahan, itu bukan. Bahkan yang namanya Ibnu Taimiyah itu di dalam kitab Majmu' Fatawanya
ya, kita bernikah itu tebal sekali. Beliau membahas fikih pernikahan itu sangat lengkap dan detail, sangat rinci, lebih ilmiah daripada orang yang menikah, lebih ilmiah daripada ulama-ulama yang menikah. Artinya di sini beliau tidak ada pada posisi membenci pernikahan, tidak. Jadi kalau kita misalnya menunda atau merencanakan untuk lebih akhir misalnya, yang dijaga adalah bukan karena benci. Bagaimana Ustaz dengan orang yang memiliki trauma tentang pernikahan? Misalnya dia berasal dari keluarga broken home, ketika kecil mungkin menyaksikan apabila KDRT dari salah satu atau kedua orang tuanya, baik sebagai pelak maupun korban, sehingga itu sangat traumatik, membuatnya takut untuk menikah. Memang yang seperti ini sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya, misalnya dengan psikolog atau konselor yang mungkin bisa nanti merumuskan treatment yang tepat sehingga trauma ini tidak mengganggu ke depan. Karena beberapa waktu lalu saya pernah menghadapi satu kasus yang agak berat. Jadi ada suami istri menceritakan masalahnya. Masalahnya adalah si istri ini setiap kali mau disentuh oleh suaminya berada pada posisi ketakutan dan jijik. Dia sangat jijik pada hubungan seksual. Padahal dalam pernikahan ini adalah satu perkara yang pokok begitu. Apa alasannya? Ternyata setelah dieksplor, karena dia dulu menyaksikan ibunya ini berzina ketika ayahnya belum 40 hari wafat. Sehingga ketika dia menyaksikan itu, dia dalam keadaan sangat jijik, sangat mungkin merasa kok tega-teganya ibu saya sampai begitu gitu ya. Dan pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang sifatnya seksual itu bagi dia menjijikkan, bahkan sampai bikin mual dan muntah. Nah, ketika menikah kok ini tidak diselesaikan terlebih dahulu dengan konseling psikologis yang tepat, yang kasihankan suaminya, yang kasihankan pasangannya. Nah, ini contoh karena ada persoalan seperti ini. Jadi persoalan seperti ini harus ditangani oleh ahlinya. Ya, kenapa kok kalau diajak bicara tentang pernikahan nggak nyaman gitu? Nah, mungkin ada trauma. Nah, kalau ada trauma harus ditangani oleh yang ahlinya, agar tadi tidak menjadi suatu perasaan benci ya. Benci itu tadi oleh Rasulullah diingatkan jangan sampai benci kepada sunnahnya. Jadi memang setiap kasus ada penanganan yang tidak bisa dipukul rata, termasuk tadi yang saya ceritakan. Kedua, syaratnya adalah ketika merencanakan untuk menunda misalnya, maka dia harus menjaga sekuat mungkin komitmennya agar posisi itu tidak membuatnya ke dalam dosa dalam bentuk. Nah, ini yang tentu juga memerlukan komitmen yang sangat besar. Yang berikutnya tentu adalah untuk ya merencanakan itu juga dengan sebaik-baiknya. Misalnya sebenarnya calonnya ingin segera kok dia tunda-tunda terus. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Jadi lebih baik dimusyawarahkan sebaik-baiknya supaya tentang pernikahan ini menjadi sesuatu yang berkah bagi semuanya, manfaat bagi semua, menjaga semuanya. Jadi tidak selalu keinginan kita harus dipaksakan. Saya mau selesai S3 dulu. Nah, calonnya udah bisa sama orang tuanya misalnya, karena kemudian daripada kuliah S3 sendirian di sana, kamu dampingi berkhidmat kepada suami. Saya tuh kalau balik belum bisa itu berarti perlu dimusyawarahkan semuanya. Kata saya